Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Mari kita lanjutkan materinya. Hari ini akan dibahas mengenai tipe-tipe soal limit fungsi trigonometri. Oke, ini sebelumnya karena banyak pertanyaan seputar tugas yang kemarin, nomor 2 ya. Nomor 2 itu akan saya bahas dulu. Tugas yang kemarin nomor 2 ya. Di sini ada limit x menuju 0, x tan 3x per 1 min cos kuadrat 2x. Pada soal udah saya kasih clue ya, bahwa yang penyebutnya ini diubah ke bentuk identitas. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10 ya. Kelas 11 pun saya kasih lagi waktu itu ya. Kalau kita punya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu kan nilainya sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita punya 1 min cos kuadrat x, cosnya ini pindah ke sini kan biar bentuknya jadi 1 min cos kuadrat x. Berarti kita punya di sini sin kuadrat x, cos kuadrat x-nya pindah, berarti jadi 1 min cos kuadrat x. Nah, jadi jelas ya, yang bawahnya ini nih dibentuk ke sin kuadrat x. Berarti dari sini limit x menuju 0, x tan 3x per 1 min cos kuadrat x-nya kan diubah nih. Jadi sin kuadrat x. Berarti kalau di sininya 2x ya, di sini juga 2x. Berarti jadi sin kuadrat 2x gitu ya. Karena di sini awalnya xx, ya berarti di sini juga x. Karena kita punyanya 2x di sini, 2 berarti di sini juga 2x ya. Jadi atau gini. Sin kuadrat 2x itu sama aja 1 min cos kuadrat 2x gitu ya. Nah, dari sini gimana caranya? Seperti kemarin, tinggal kita pisahin aja ya. Ini kan ada dua, mengandung dua unsur, x dan tan 3x, ini juga dua unsur, sin sama sin gitu kan. Kita pisahkan menjadi limit x menuju 0, x tan 3x, sinnya ada dua kan, pangkat 2 berarti di sini sin 2x dikali sin 2x, ini juga dikali ya. Nah, sekarang baru kita pisahin, limit x menuju 0, x per sin 2x dikali limit x menuju 0 tan 3x per sin 2x. Oke. Dari sini gimana? Tinggal dimasukkan. Lihat koefisien variabel x-nya. Di sini koefisiennya 1. Oke, 1 per di sini koefisiennya 2, berarti 2. Dikali ini koefisiennya 3 per ini 2. Nah, berarti apa jawabannya? 3 per 4. Kayak gitu ya. Pakai sifat yang kemarin ya. Sifatnya adalah limit x menuju 0, x per sin x, ax per sin bx gitu ya. Itu sama dengan a per b. Nah, atau yang ini juga sama. Limit x menuju 0, tan ax per sin bx itu sama dengan a per b. Kayak gitu ya. Nah, oke. Bisa ya, mudah. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal yang kedua. Ada kodenya, ada clue-nya di sini. Mengubah bentuk variabel. Ya, mengubah bentuk variabel. Kita coba pakai substitusi dulu. Karena di sini nggak 0 kan, pakai substitusi. Coba ya, kita masukkan berarti 3 kuadrat min 9 gitu kan. Sin, x-nya diganti 3. 3 min 3. Berarti kan 9 min 9 ya, per sin 0. 0 per 0. Ini tak tentu. Tak tentu. Makanya dia dikasih clue, mengubah bentuk variabel. Berarti nanti variabelnya yang kita ubah. Ini saya hapus dulu. Caranya gimana? Kita faktorkan dulu aja ya. Berarti di sini saya punya limit x menuju 3. Ini difaktorkan jadi x plus 3 gitu ya. X min 3 per sin x min 3. Nah, kemudian di sini kan x menuju 3 ya. Kita kan punya trigonometri itu sifatnya digunakan itu ketika limitnya misalkan y gitu ya. Y menuju 0 kan, supaya dia tuh menuju 0, sedangkan ini menuju 3. Nah, berarti gimana caranya? Supaya ini jadi 0, berarti kan harus 3 dikurangi 3 gitu kan ya. Dikurangi kan. Nah, kita misalkan saja, misalkan salah variabel ini nih, x min 3 ini,
sebagai suatu variabel tertentu. Berarti kita misalkan, atau gini aja deh cara ngingetnya ya. Kalau saya ngajarinnya cara ngingetnya gini. X menuju 3 atau dengan kata lain X dikurangi 3 gitu ya. X menuju 3 dengan kata lain X dikurangi 3. Misalkan variabelnya bebas. Mau Y boleh, Z boleh, P boleh. Di sini pakai Y aja. Misalkan Y sama dengan ini. X menuju 3 berarti X min 3. Misalkan Y adalah X min 3. Nah, berarti di sini kan Y sama dengan X min 3. Berarti kalau X-nya menuju 3 di sini ya, karena X menuju 3, berarti kan Y kan sama dengan X min 3 nih. X-nya menuju 3, berarti ketika dimasukkan kan Y-nya sama dengan 3 kurang 3, 0 kan? Berarti artinya Y menuju 0 ya, karena X sama dengan 3, berarti Y juga menuju 0. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam sini. Berarti limit yang tadinya X menuju 3 kita ubah jadi Y menuju 0 ya, variabelnya diubah. Yang tadinya X berubah jadi Y ya. Kemudian X plus 3, kan X plus 3, Y itu sama dengan X min 3. Berarti kalau X-nya itu sama dengan Y tambah 3 ya. X-nya itu sama dengan Y tambah 3 dari sini. Pindah ruas loh ya. Pindah ruas. Gini aja deh. Saya hapus. Nah. Y min 3 pindah ruas jadi plus 3 sama dengan X, atau X-nya itu sama dengan Y plus 3. Berarti X-nya di sini nih ya kita ubah jadi Y plus 3. Y plus 3 plus 3 lagi. Plus 3. X min 3-nya apa? X min 3 itu Y. Berarti Y di sini per sin X min 3. Sin X min 3 itu apa? Y. Berarti sin Y. Paham ya? Tidak sama dengan limit Y menuju 0, Y plus 3 plus 3, 3 tambah 3, 6, berarti Y plus 6, gitu ya, dikali Y per sin Y. Nah, dari sini udah tinggal dipisah aja. Ini kan mengandung 2 unsur, yang ini 1 unsur. Nggak apa-apa, dipisahin aja. Dipisahin aja yang bisa dipisahkan. Y plus 6 yang kita pisahkan, dikali, ini kasih kurang ya, limit Y menuju 0, Y per sin Y. Nah, yang ini kan nggak ada sifatnya ya. Karena nggak ada sifatnya langsung substitusi berarti kan. Y-nya diganti 0. Berarti kita punya 0 tambah 6 dikali. Ini pakai sifat. Y per sin Y kan berapa? Limit Y menuju 0. Y per sin Y, ya 1. Berarti sama dengan 0 tambah 6, 6. Dikali 1 sama dengan 6. Gitu ya, paham ya? Jadi caranya adalah lihat sininya dulu. X menuju 3, berarti nanti permisalnya pasti X min 3 gitu. Kalau X min 7, X menuju 7 berarti X min 7 yang dimisalin. Gampang ya? Ya, lanjut ke soal ketiga. Nah, ini menggunakan rumus identitas. Oh, seperti nomor 1 tadi berarti ya. Kira-kira mana yang bisa diubah? Karena ketika dimasukkan di sini, 0 dikali cos 0. Berarti kan 0 dikali cos 0 itu 1 ya. Dikali kotan 0. Kotan 0 itu 0. Ya, 0 dikali 1 dikali 0. 0 kali 1 kan 0. 0 kali 0 itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nggak boleh gitu ya. Berarti di sini limit X menuju 0. Ini aja yang kita ubah nih. Kotan ini kita ubah. Tan itu apa? Tan itu kan sin per cos. Ya enggak? Berarti kalau kotan itu kan berarti 1 per tan gitu ya. Atau bisa juga kita bentuk jadi cos per sin. Terserah ya. Saya mau ubah ke bentuk tan saja. Oke, saya ubah ke bentuk tan berarti jadinya X dikali cos X dikali ini kotan jadi 1 per tan. 1 per tan X. Jadi sama dengan limit X menuju 0, X dikali cos X per tan X. Nah, berarti sama dengan lagi, ada 2 unsur, ini 1, boleh dipisah. Boleh. Oh ya, sebelumnya bedakan dulu ya, kalau kita punya, misalkan ya, ini misal aja ya. Nggak usah pakai limit deh. X ditambah cos X per tan X. Kalau di sininya plus atau minus gitu ya, pokoknya penjumlahan atau pengurangan. Cara misalnya adalah ini sama ini gitu ya, diajak penyebutnya. Jadi X per tan ditambah cos per tan. Beda kalau perkalian. X kali cos gitu kan per tan
Ya berarti kalau mau dipisah ya salah satu ada yang sendirian gitu. Misalkan cosnya yang sendiri, X per tan, berarti cosnya yang sendiri. Cos, gitu ya. Bedain. Kalau ini tannya dua-duanya ikut, kalau ini tannya di salah satu. Yang ini jadinya limit X menuju 0. Karena kita punyanya sifat limit trigonal itu tan sama sin doang, cos nggak punya sifat, berarti kita pakai yang X per, yang dipasangkan adalah X sama si tan ya. Berarti X per tan dikali limit X menuju 0 dari cos X. Masukkan. Ini kan sifat ya, X per tan X itu 1 sifatnya ya. Kemudian ini, masukkan cos 0. Jadi dikali cos 0. Cos 0 itu kan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Bisa ya? Oke. Nah, ini dia contoh soal yang keempat. Limit theta menuju 0, theta dikali sin theta per 1 min cos theta. Udah ya, sudah pasti karena di sini ada clue-nya menggunakan rumus identitas trigonometri, berarti otomatis ketika disubstitusikan nanti hasilnya tak tentu gitu ya. Oke, kita coba ubah dulu. Nah, 1 min cos theta. Ingat-ingat rumus kelas 11 pernah dikasih sudut rangkap ya. Cos 2 theta itu nilainya sama dengan apa yo? 1 min 2 sin kuadrat theta ya. Saya pernah suruh ngafalin kok maju satu-satu ya. Cos 2 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Berarti kalau di sini lihat, kalau di sininya 2 theta ya, kalau di sininya 2 theta, maka di sininya theta. Berarti kalau saya punya cos theta itu nilainya pasti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah theta. Oke, coba kita masukkan tetanya sembarang deh. Tetanya 90 derajat. Cos 90 derajat apakah nilainya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 45 derajat gitu ya. Cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu berapa nilainya? 0 jelas. Sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat, sin 45 derajat. Sin 45 itu kan setengah akar 2 dikuadratin. 1 dikurangi 2 dikali, ini dikuadratin nih. Akar 2 dikuadratin jadi berapa? 2 kan? 2 dikuadratin jadi 4. Berarti kan 1 min 2 kali 2, 4 per 4, 1. 0. Betul ya? Terbukti ya? Rumus ini terbukti. Nah, Oke, rumus ini terbukti. Nah, berarti sekarang perhatikan lagi. Ini saya hapus. Ini rumus ini sering dipakai ya. Rumus 1 min cos theta ini sering nemu saya soal 1 min cos theta ini. Berarti dari sini kan 1 min cos theta nih. Dari persamaan ini nih, min 2 sin kuadrat theta-nya saya pindah ruas. Cosnya pindahin ke kanan, sinnya pindahin ke kiri. Negatif 2 ini pindah ke kiri jadi positif 2 kan. 2 sin kuadrat setengah theta itu kan pasti nilainya sama dengan 1. Ini pindah jadi negatif cos theta. Sama nggak sama ini? Sama kan? Nah, berarti yang bawah ini diubah jadi 2 sin kuadrat setengah theta gitu maksud saya ya. Jadi kita punya limit theta menuju 0. Theta dikali sin theta per 2 sin kuadrat setengah theta. Nah, tinggal dipisah deh. Ini kan mengandung dua sin gitu ya, sin sama sin, ini sin sama si theta. Kita pisah berarti limit theta menuju 0. Ini langsung aja theta per 2 sin setengah theta gitu ya, dikali limit theta menuju 0. Sebenarnya duanya ini bisa ditaruh di tengah, di depan ya. Jadi sini 1/2. Sebelum limit ini ada 1/2, terus ini hapus aja. Biar kita bisa langsung pakai sifat. Nah, duanya, ini 2 ini pindah ke depan. Atasnya kan nggak ada, berarti 1/2 gitu maksudnya. Sama dengan 1/2 dikali ini, kali limit theta menuju 0, dari sin theta per sin setengah theta. Masukkan deh, ini setengah, dikali yang ini kan koefisien 1, ini koefisiennya setengah, berarti 1/1/2 dikali, ini juga sama, 1/1/2. Jadi sama dengan setengah dikali, ini kan 2-nya tinggal naik ke atas ya,
Ini kan karena penyebutnya itu berupa pecahan, berarti penyebut yang bawah ini naik ke atas. Kali 2, ini juga sama, 2-nya naik ke atas. Kali 2. Coret, coret, berarti sisa 2. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi hasilnya 2. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan soal-soalnya. Kalian bisa coba soal-soal lainnya di buku kalian, silakan dilihat. Jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan bisa hubungi saya di WhatsApp atau komentar di YouTube ini maupun di Google Classroom nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.